Oke. Oke, kita mulai saja ya. Sembari kita nunggu teman-temannya, kita akan coba masuk ke dalam materi terkait dengan pembuatan game Arkanoid bagian pertama. Jadi kita masuk untuk bagaimana gambaran Arkanoid dulu. Sembari kita nunggu teman-teman yang lain sebelum kita mulai masuk ke dalam code-nya. Nah, untuk Arkanoid sebenarnya gamenya itu nanti kurang lebih yang akan dibutuhkan code-nya itu mirip seperti game yang sebelumnya, Face Clicker. Kita gunakan area juga, kita gunakan load sprite-nya, serahkan sedikit review terkait dengan apa yang udah kita pelajari minggu kemarin. Jadi terakhir kemarin kita masuk ke dalam game Face Clicker nih ya, yang part 3. Nanti di Arkanoid pun juga akan sama, dia akan ada 3 pertemuan yang akan dibahas masing-masing. Part-partnya akan kita lakukan per minggu. Nah, nanti akan digunakan kurang lebih kelasnya akan mirip-mirip seperti ini. Jadi nanti kita juga butuh rec, kemudian kita butuh color-nya juga. Untuk ini ya, kalau color dia opsional, nanti kita akan lihat apakah dia cukup untuk fill color-nya saja atau kita juga butuh untuk metode color juga. Jadi kalau kemarin tujuannya kita buat yang color ini karena kita ingin merubah dari warna hijau menjadi kuning kembali, atau pada saat yang salah dia diklik jadi warna merah kemudian jadi kuning kembali. Jadi ada perubahan warna di situ. Nah, sementara kalau teman-teman lihat di Arkanoid nanti dia lebih ke arah Oke, nah ini lebih ke arah image yang nanti akan kita mainkan, bukan warna-warninya. Tapi image-nya ada musuh, kemudian ada bola yang akan menghancurkan setiap musuh. Dimana nanti bola itu akan memantul ketika dia mengenai platformnya. Oke, ada yang baru bergabung. Fania, halo Fania, assalamualaikum, selamat malam. Kita baru membahas terkait dengan pembuatan game Arkanoid secara umum, garis besarnya seperti apa overview-nya, belum mulai codingnya. Oke, jadi Mister lanjutkan lagi. Jadi di sini nanti kita akan kurang lebih mirip seperti apa yang akan kita gunakan di kelas, di modul yang sebelum-sebelumnya, yaitu di bagian sini. Mister kembali lagi menunjukkan bagian code-nya. Nah, ini ya. Kemudian ada nanti kita akan membuat turunan dari area. Nah, yang awalnya kita hanya menuliskan tulisan saja dengan menggunakan tulisan klik ya, pakai kelas label. Nanti kita akan coba untuk ngeload image yang ada di bagian filenya sini. Nanti sudah disediakan di dalam Pygame-nya. Nah, sekarang coba teman-teman buka di bagian platformnya, dicek apakah yang di modul 6, pelajaran ke-6 itu sudah terbuka apa belum. Dia pelajaran Arkanoid. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebentar, mana tadi? Nah, ini. Nah, yang ini ya, pelajaran ke-6. Jadi ada 2. Pygame Arkanoid ini bagian untuk materi-materinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti kita akan coba buat mind map juga di bagian pertama ini. Kemudian yang ke bagian 6 ini nanti kita akan mulai code-nya. Mulai codingnya di bagian ke-6. Nanti kita akan bertahap mulai dari mind map dulu. Nah, Mister akan kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya. Sembari teman-teman coba cek di bagian kursusnya atau di bagian course-nya apakah sudah terbuka di pelajaran ke-6-nya. Kalau ada yang masih abu-abu, kabarin ke Mister ya, raise hand atau mungkin chat supaya nanti Mister bisa notice. Oke, Mister lanjutkan lagi. Jadi gambaran untuk permainan Arkanoid seperti ini yang ada di PowerPoint. Oh, kita slideshow aja biar lebih jelas. Nah, sebelah kanan ini ya, Arkanoid. Jadi nanti ada bola yang akan menghancurkan kotak-kotak. Nah, nanti kita akan gunakan sprite monster, gambar monster. Nah, nanti di bawah ini ada platform atau papan yang nantinya akan memantul ketika bolanya itu mengenai si papan ini. Begitu pula ketika bolanya itu akan mengenai si monsternya atau kotak-kotak balok yang ada di atasnya. Yang warna-warni itu ya, yang abu-abu, merah, kuning, biru, pink, hijau. Kalau kena itu bolanya dia akan juga mantul. Begitu pula yang platform. Nah, ini gambaran umumnya. Ini nanti yang akan kita buat. Jadi yang kotak-kotak balok tadi akan kita ganti dengan gambar monster. Kemudian bolanya itu segede gaban ini ya. Sebesar ini. Aturannya sama seperti Arkanoid. Ketika dia kena ke bagian
monsternya, maka monsternya akan menghilang satu persatu. Kemudian ketika kena di bagian platform akan memantul. Ketika dia melewati platform dan sampai ke bagian titik bawah tertentu, nanti dia akan game over. Secara umum gambarannya seperti itu. Jadi kita akan buat game sederhana terkait dengan Arkanoid ini dengan menggunakan Pygame. Nah, untuk beberapa aset yang akan kita gunakan itu ada enemy, ball, sama platform. Ini sudah disediakan. Jadi kalau teman-teman buka di modulnya yang tadi, di kursus ini, silakan teman-teman coba buka di bagian modul ke-6 ini. Pelajaran ke-6, modul ke-6, nomor 6. Kalau teman-teman klik, nanti dia akan muncul seperti ada gambar filenya. Nah, ini Mister akan coba buka di tracknya. Apakah muncul? Nah, ini dia. Kalau teman-teman buka, oh ini tadi yang bagian ini ya, bagian yang kemarin, yang satunya lagi. Nah, ini dia. Di bagian tombol reset ada kayak gambar file ini ya, ada gambar file gitu, ada gambar kertas. Kalau diklik nanti dia akan muncul aset-asetnya. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini kalau diklik akan muncul gambarnya. Ini yang enemy, ini yang ball, yang bola, yang platform. Platformnya itu yang bentuk kayak papan. Nah, jadi 3 ini sudah disediakan di dalam modul ke-6, pelajaran ke-6 yang nomor 6. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, nanti kita akan coba ke mind map dulu ya. Nah, kita akan kembali lagi ke bagian presentasinya. Nah, ini sudah ada, semuanya sudah disediakan di dalam sistem. Kita tinggal make aja untuk ngeload enemy-nya masing-masing. Enemy, ball, sama platformnya kita akan load satu persatu. Pekerjaan ini kita akan mulai dari mind map, kemudian list pekerjaannya, dan akhirnya nanti akan kita code. Di code semuanya dengan modul yang ke-6, pelajaran ke-6 tadi. Nah, nanti untuk yang mind map-nya teman-teman nanti akan masuk ke bagian yang gambar file ini ya, yang Pygame Arkanoid. Teman-teman klik, nanti akan muncul ada presentasinya, kemudian ada nomor 1 dan 2. Nah, di sini nanti akan kita isi mind map-nya. Mind map-nya gimana? Jadi kalau di PowerPoint, mind map-nya kurang lebih seperti ini. Secara umum, saya akan coba sampaikan di sini, akan ada 2 hal yang akan kita lakukan, akan kita setup. Yang pertama adalah formalisasi dan yang kedua adalah fungsionalitasnya. Formalisasi ini terkait dengan tampilannya, UI UX-nya. Nampilin gambar karakter bolanya, karakter platformnya, karakter monsternya. Nah, masing-masing karakter ini mempunyai beberapa hal yang perlu kita setup. Contohnya untuk yang bola, kita perlu membuat sprite-nya dulu, kemudian menampilkan bolanya. Dengan kata lain, kita akan buat load image dulu. Image-nya udah disediakan tadi ya, yang di dalam platform tadi ada 3, ball, platform, dan monster. Begitu pula yang platform juga sama. Terakhir adalah yang bagian monsternya. Nah, perbedaan dari ketiga hal ini, kalau kita lihat di bagian awal pada saat melihat demonstrasi Arkanoid, semuanya ini ditampilkan, namun di bagian monsternya dia terlihat banyak ya yang ditampilin, nggak cuma satu aja. Jadi nanti untuk penampilan di bagian monsternya kita akan ulangi sebanyak jumlah yang ada di sini nih. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 8, 24 ya, kurang lebih 24. Ada 3 baris, yang pertama 9, 8, yang ketiga ini 7. Nah, nanti di bagian mind map-nya, jadi nggak cuma hanya menampilkan saja, tapi kita juga akan nge-looping. Jadi membuat daftar 24 monster yang akan ditampilkan di dalam Pygame kita, aplikasi kita. Nah, hari ini, di minggu ini, kita akan fokus ke bagian formalisasinya, yaitu ke bagian tampilannya dulu. Mulai dari bola, platform, dan monsternya. Supaya nanti bisa tergambar dulu, baru nanti di minggu berikut, yang kedua dan ketiga, kita akan lanjutkan ke bagian fungsionalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada, silakan teman-teman buat dulu ini dengan cara masuk ke bagian course-nya yang tadi. Masuk ke bagian course-nya, Mister ulangi lagi course-nya. Course-nya yang di bagian modul 6, pelajaran ke-6, gambar filenya dulu. Jangan langsung ke yang ke-6 ya. Gambar filenya, judulnya yang Pygame Arkanoid perencanaan. Nah, diklik. Kemudian teman-teman buat di nomor 1 dulu, mind map-nya. Ini Mister udah buat sesuai dengan apa yang di dalam presentasi tadi. Silakan kalau mau langsung disalin di sini. Mister coba kecilin dulu.
Oke. Nggak bisa naik lagi. Nah, udah kelihatan ya. Silakan disalin dulu supaya kita paham apa yang akan kita buat dulu. Kalau mau nyalin semuanya boleh, mau nyalin dulu per bagiannya nomor 1 dulu yang pertemuan kita di awal ini kita akan buat yang formalisasi. Nanti yang di minggu kedua dan ketiga kita akan masuk ke bagian fungsionalitasnya. Nah, jangan lupa nanti ketika udah selesai ditambahin semuanya, dipencet tombol save yang di sebelah kanan sini. Silakan disalin dulu ya, teman-teman ya. Mister akan tunggu, kita akan coba tunggu sampai 7.20 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dari alurnya. Sembari teman-teman ngetik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, di sini sudah ada Danish, Fania, dan Zia. Oke, Jennifer izin. Oke, tinggal satu lagi nih. Nisa. Oke, Nisa. Silakan disalin dulu, nanti 7.20 kita akan coba lanjutkan ke bagian rincian listnya. Kalau ini kan mind mapnya nih. Mari Mister coba cek ya progresnya ya, teman-teman. Oke, Danish. Oke, sudah terbuka semuanya. Tinggal disalin saja yang akan kita kerjakan pada minggu ini atau hari ini. Nah, sembari teman-teman mengetikkan apa terkait dengan mind mapnya, Mister akan sedikit gambarkan apa yang dimaksud fungsional. Jadi kalau yang di atas tadi kan UI UX ya, itu terkait dengan tampilannya, mau itu load image-nya, kemudian load jumlah karakternya dan sebagainya, itu adalah tampilan dari aplikasinya. Nah, sekarang kalau fungsional itu lebih ke arah yang pertama kontrol, kemudian gerakan bola, kemudian bagaimana bola itu ke saat menyentuh si monster. Jadi lebih ke arah interaksi. Kalau formalisasi itu adalah tampilan awal, kemudian kalau fungsional lebih ke arah interaksinya. Jadi ketika gambar itu menyentuh satu sama lain, nanti akan ada interaksi. Itulah kita akan bahas di bagian fungsionalnya. Nah, untuk yang pertama kontrol platform itu, kita akan menggerakkan si platformnya atau si papannya tadi yang panjang dengan tombol A dan D. Kalau teman-teman nggak nyaman dengan A dan D, boleh diganti dengan tombol kiri dan kanan nanti. Kiri yang kanan yang di bagian keyboard itu ya, arah kiri, arah kanan itu boleh. Kemudian, oke, Nisa lagi kurang enak badan ternyata, izin. Yang kedua adalah gerakan bolanya. Dimana kalau tadi kita lihat di bagian presentasi, itu kan ada gerakan bola yang naik, memantul, kemudian turun lagi, dan sebagainya. Nah, itu akan kita buat secara fungsionalitasnya berfungsi di pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah bagaimana bola itu pada saat menyentuh. Menyentuhnya ada dua ya, menyentuh si monsternya atau menyentuh si platformnya. Kalau menyentuh monsternya, berarti harusnya monsternya hilang, bolanya mantul. Itu sifatnya, itu karakteristiknya dan interaksinya. Namun kalau dia menyentuh platformnya nggak hilang, ya kan? Platformnya nggak hilang, bolanya pun juga nggak hilang, dia hanya mantul aja. Jadi perbedaannya adalah pada saat dia bagian menghilangkan sprite-nya. Jangan sampai nanti di bagian platformnya juga ikut hilang nih sprite platformnya. Kayak kebayang ya? Jadi ada dua, sekali lagi kita atur dulu tampilannya di malam hari ini, kemudian nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan coba atur di bagian fungsionalitasnya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk nyalinnya apakah sudah selesai menuliskan mind map kita? Sudah aman? Danish, Fania, dan Zia? Kalau yang sudah coba raise hand supaya Mister terbayang nih. Kita bisa lanjutkan lagi nanti. Sudah semuanya? Untuk penulisan mind map-nya. Oke, coba Mister cek di progresnya lagi ya. Oke, semuanya udah hijau. Coba cek dulu apakah ada isinya. Oke, nice.
Good. Nanti kalau udah di nomor 1, kita akan coba masuk ke yang nomor 2-nya. Terkait dengan listnya. Mister akan coba tunggu dulu. Nanti kalau yang udah selesai coba di resen ya, supaya Mister tahu mana yang belum, mana yang sudah. Nanti kalau emang sudah semua, kita akan coba masuk ke yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya ini adalah menuliskan terkait dengan list pekerjaan kita, supaya nanti kita bisa fokus nih. Jadi hari pertama ini apa aja. Nah, sebenarnya list pekerjaannya pun sudah ada di tas panel kita ya. Jadi teman-teman bisa langsung salin aja di tas panel, di copy aja, atau teman-teman nanti bisa ikutin yang ada di PowerPoint-nya. Nanti akan Mister tampilkan juga. Nah, oke. Kalau yang sudah, coba resen ya nanti ya. Mister tunggu dulu. Oke, good, Danish. Thank you. Tinggal Vania dan Zia. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan alurnya? Ini flowchart yang akan kita pakai nanti ya, alur dari pembuatan game kita. Oke, coba Mister cek lagi. Oke. Ups, kenapa nih, Vania? Apakah ada permasalahan jaringannya? Oke, good. Itu sudah. Oke, good. Vania udah selesai. Sekarang tinggal yang Zia. Zia gimana? Oke, tinggal dikit lagi nih. Oke, secara umum, Mister akan coba sampaikan lagi. Kita akan coba untuk menggunakan beberapa hal yang sudah ada di bagian sebelumnya. Jadi beberapa hal nanti akan kita juga pakai lagi di Pygame-nya, namun ada juga yang baru. Kalau yang kemarin kan kita bermain di warna ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari bagian demonstrasi aplikasi gamenya, kita akan bergerak dengan menggunakan atau membuat game ini dengan menggunakan image-image yang sudah disediakan. Jadi warnanya itu nanti opsional. Ketika nanti memang dibutuhkan, kita akan pakai warna. Seperti yang tadi Mister sampaikan. Tapi utamanya nanti hanya kita akan coba di bagian image dulu. Karena kita ngomongin tampilan di formalisasinya ya. Oke, 1 menit lagi. 7.25. Kita akan coba lanjut. Zia gimana? Sudah clear di sana? Aman? Tapi Mister cek sepertinya kurang dikit lagi. Oke, tabrakan. Oke. Sudah sampai ke tabrakannya. Sip. Pas nih, 7.25. Oke, good. Nah, sekarang yang lainnya boleh di lower hand. Oke, udah lower hand semuanya. Nah, sekarang kita akan coba masuk lagi ke bagian presentasinya. Jadi setelah kita mendapatkan mind map-nya, nanti kita akan coba list beberapa pekerjaan yang akan kita lakukan. Hari ini kita akan fokus ke bagian formalisasi. Nah, ini adalah pekerjaan yang akan kita buat. Nah, kalau teman-teman lihat ini, sebenarnya ini sudah ada juga di bagian Pygame-nya. Di bagian Arkanoid-nya. Teman-teman masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Di tas panelnya itu ada hari pertama, udah dibagi menjadi 3 pertemuan ya. Hari pertama, kemudian ini hari kedua, ini hari ketiga. Nah, lihat ya, di sini sudah mulai ada interaksi. Hari ketiga, hari keduanya. Dia udah bisa menggerakkan platformnya, kemudian
bolanya udah bisa mantul, tapi interaksi dengan si enemy-nya belum ada. Dia masih bisa tembus ke bagian enemy-nya. Nah, ini nanti kita akan coba kerjakan yang ada di sini, 1 sampai 9 ini. Nah, ini teman-teman bisa salin aja. Kalau teman-teman mau membuat di bagian list-nya tadi, bisa teman-teman salin. Di copy aja. Copy, kemudian masuk ke bagian yang Pygame-nya. Yang nomor 2 tadi ya. Jadi kayak gini. Mister mana tadi M6P6. Tinggal di copy aja nih tracknya. Oke. Tadi kan yang nomor 1 udah ya, nomor 1 udah kelar. Sekarang yang nomor 2 tinggal di copy aja pekerjaan yang ada di bagian task panelnya. Jadi task panelnya ini di copy, nomor 1 Ctrl C atau yang bagian ininya aja ya, kalimatnya aja. Ctrl C. Copy, kemudian masukkan ke sini. Ntar, Mister pakai ini aja deh. Entire screen supaya enak pindah-pindahnya. Oke, nah di bagian ini nanti, nah ini kita copy aja, buka task panelnya, hari pertama, seluruh tugas yang ada di sini kita copy ke bagian yang listnya. Ctrl C, kemudian masukkan ke bagian sini. Pilih tanda plus, Ctrl V sini. Kemudian tanda plus lagi nanti kita copy dulu. Nomor 2 sekarang. Kemudian kita masuk lagi ke sini, tanda plus, masuk lagi. Dan seterusnya sampai ke bagian nomor 9. Jadi teman-teman bisa lebih enak nih nanti mengerjakannya. Jadi tinggal kita salin aja di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 4, FPS-nya, frame rate per second-nya. Plus lagi menyalin kelas areanya. Nah, ini nanti akan kita lakukan kalau memang dibutuhkan ya. Kita sementara ini fokusnya lebih ke arah pembuatan image-nya terlebih dahulu. Jadi apa yang akan kita butuhkan yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Nomor 7. Tambah. Copy lagi. 8. Tambah. Copy lagi. Dan terakhir nomor 9. Ubus. 9. Tambah. Copy. Nah. Sudah selesai. Jadi nanti ini teman-teman yang akan kita pelajari atau akan kita lakukan di malam hari ini. Menjampung library, membuat jendela aplikasinya, ukurannya ini 500 x 500. Kemudian kasih nama, bebas namanya. Kalau di sini di contohnya namanya Arkanoid. Kemudian kita pasang FPS-nya, frame rate per second-nya, yang clock itu tadi, yang ada di bagian face clicker. Kita udah sempat terapkan clock-nya. Kemudian menyalin kelas area ketika dibutuhkan nanti. Kemudian membuat kelas picture sebagai turunan dari kelas area. Jadi kelas area yang udah ada, kita akan ambil, kemudian kita buat turunan lagi kelasnya picture. Kalau sebelumnya di face clicker kita buat turunannya namanya label. Nah, sekarang picture yang akan kita pakai dulu. Kemudian membuat dan menampilkan sprite-nya, bola dan platformnya. Dan yang terakhir adalah membuat dari 24 monster tadi. Nah, ini fokus pada hari ini. Oke, silakan dikerjakan dulu. Tinggal copy aja, kopas-kopas saja yang ada di sini. Kemudian masukkan ke yang nomor 2. Mister akan tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Sembari teman-teman menampilkan melist daftar yang akan kita kerjakan hari ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Mau tanya yang materi minggu lalu juga boleh. Minggu lalu kita pakai face clicker. Nah, sebenarnya materinya tuh nggak jauh-jauh. Karena Pygame ya untuk sementaranya itu dulu yang akan kita pakai.
Kita akan ambil yang dari sini ya. Nanti ada yang dari pertemuan kita minggu lalu, ada kelas areanya akan kita pakai sebagai parent kelasnya. Nanti semua fungsinya kita ambil semuanya dulu. Baru nanti akan kita sesuaikan. Apakah nanti dibutuhkan atau tidak. Nah, nanti kalau memang tidak dibutuhkan, kita hapus saja. Untuk sementara kita pakai dulu yang kelas area ini. Oke, sekarang Mister tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Mister coba ganti share screen dulu supaya Mister bisa ngecek progresnya juga. Ini dia. Oke, kemudian Mister mau cek coba progresnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Oke, good. Dennis sudah. Fania dan Zia. Oke, Fania masih on the way. Zia juga oke sama. Tinggal Fania dan Zia. Oke, sembari menunggu Fania dan Zia untuk melakukan list. Oh, sudah. Oke, mantap. Tinggal Zia berarti ya. Zia gimana? Zia sudah juga? Mister akan coba terangkan atau lanjutkan presentasinya karena di sini nanti kita akan coba mendapatkan penjelasan terkait dengan apa-apa yang akan kita pelajari. Nah, ini beberapa review yang tadi udah kita lakukan. Nah, nanti kita akan coba gunakan ini semua ya. Jadi, apa yang udah kita pakai di Pygame sebelumnya, kita bisa manfaatkan lagi. Jadi, nanti akan ada beberapa hal yang nggak perlu diketik lagi, langsung aja di copy, kemudian ditaruh aja. Jadi, nanti Mister akan coba switch dari kondisi Pygame yang kita udah buat sebelumnya, kemudian akan kita gunakan kembali di Pygame untuk pembuatan Arkanoid yang dibutuhkan saja. Contohnya seperti ini untuk membuat jendela aplikasinya. Jadi kita nanti udah tinggal copy-copy aja. Kemudian yang jam yang udah kita pakai di bagian face clicker juga kita pakai aja nanti. Oke, ini untuk loopnya pada saat kita pada saat kita mulai while true-nya di bagian Pygame face clicker kemarin. Kemudian ada pembuatan kelas. Nah, ini kelas yang tadi Mister sampaikan, ada kelas area yang akan langsung kita pakai. Nanti kita akan buat turunannya yang namanya sprite. Kelas sprite turunan dari kelas area, di mana nanti sprite itu sudah ada rectangle-nya, kelas areanya. Nah, ini kita akan coba menggunakan list nanti sebagai bantuan kita supaya kita bisa menampilkan 24 enemy yang nanti akan berjajar dari atas sebanyak 3 baris, totalnya ada 24 dengan menggunakan perulangan for. Nah, untuk membuat listnya nanti seperti ini, enemy list, kemudian kita append satu persatu, kita tambahkan, kemudian enemy-nya nanti akan kita panggil dengan menggunakan for enemy in enemies atau dengan perulangan. Kalau yang enemy in enemies ini tujuannya untuk ngecek apakah ada enemy-nya ini yang sudah kita simpan satu persatu di dalam enemies-nya. Ini nanti akan kita pakai pada saat kita melakukan interaksi dengan bola dan enemy-nya. Nah, ini nanti nih akan kita pakai. Tapi yang penting dulu adalah kita harus menampilkan 24-nya dulu. Jadi kita tambahkan dulu enemy list-nya, kemudian kita tambahkan satu persatu. Setelah itu kita iterasi. Enemy-nya tuh sebanyak 24. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian pekerjaan kita ya, di bagian template yang tadi. Nah, dimulai dari yang sekarang adalah penggunaan dari layarnya. Nah, sekarang kita coba cek dulu sebelum masuk ke dalam code-nya. Tadi kurang Zia ya. Mister coba cek dulu yang punya Zia. Zia apakah sudah? Progresnya sudah aman? Oke, nanti coba dilanjutkan lagi ya Zia ya untuk yang progresnya tinggal kopas saja. Jadi Mister akan coba masuk ke bagian code-nya sekarang.
Bentar, mana tadi code-nya Mister? Oh, ini dia. Oke, nah sekarang Mister akan tutup ya bagian filenya. Mister tutup, bentar lagi. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Nah, ini Mister akan ganti ya, ganti kondisinya. Ya, OTW, siap. Ganti ke yang entire screen aja supaya enak. Oke. Nah, ini yang fast clicker kita. Nah, nanti kita akan coba menggunakan ini semuanya, bukan semuanya ya, hal-hal yang udah kita inisiasi awal, udah kita buat di awal, kita bisa gunakan kembali. Jadi, kita hanya akan coba beberapa hal yang baru-baru nih, terutama di bagian load image-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aturan task panelnya dulu. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini, hari pertama kita akan membuat yang pertama, menyambungkan library dengan Pygame. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita masuk ke bagian yang kemarin ya. Kira-kira apa yang perlu dipakai untuk perintah membuat menyambungkan ke bagian modul Pygame-nya? Masih ingat nggak? Nomor satu, ini cuma satu code nih. Satu baris code. Kira-kira apa yang harus diketikkan? Menyambungkan library game, yaitu gamenya itu yang modul Pygame. Siapa yang bisa bantu Mister? Ngetik apa ini kira-kira? Import Pygame. Oke, good. Jadi, menghubungkan modul ini, library atau modul itu maksudnya seperti itu ya, import Pygame-nya. Karena Pygame-nya itu harus masuk ya ke dalam aplikasi ya, sorry, code kita. Kalau nggak dimasukkan modulnya, ya kita nggak akan bisa menjalankan seluruh fungsinya. Oke, kemudian yang kedua nih, membuat jendela game 500 kali 500. Nah, ini kita bisa lihat nih. Di bagian fast clicker, nah Mister kok nggak kelihatan sini, nggak jelas. Oke, tadi kita udah siap untuk import Pygame-nya. Nah, sekarang apapun itu, ketika kita melakukan atau membutuhkan modul Pygame supaya kita bisa langsung pakai semua, itu jangan lupa di init Pygame-nya. Jadi modulnya ini, semua modulnya ini yang akan terintegrasi dengan modul Pygame akan di-initiate terlebih dahulu. Jadi ini harus diketikkan dulu setelah kita memasukkan modul Pygame-nya di pygame.init. Baru nanti masuk ke bagian yang kedua, membuat jendela gamenya. Ya, jendela game ini variabelnya bebas, inisiasi objeknya bebas. Kalau kita kembali ke sini, kita gunakan variabel mw untuk menginisiasi displaynya. Jadi kita tinggal ambil aja ini, kita copy di sini, dan kita kembali ke code kita paste di sini. Jadi kita sudah membuat main window-nya untuk membuat jendela game. Ukurannya yang ini, 500 kali 500. Ini adalah width dan height, lebar dan tingginya. Urutannya seperti ini ya, ini width, ini height. Jadi Mister ini menuliskan sesuai dengan urutannya. Kayak gini aja deh biar sama persis. Nah, ini artinya yang sebelah kiri ini width, yang sebelah kanan ini adalah tingginya. Ukurannya berapa? 500 kali 500. Kemudian kasih nama. Memberi nama judul game, judul aplikasinya. Nah, kemarin kita sudah buat nama ya. Oh, belum ya. Nah, namanya nanti akan muncul pada saat teman-teman itu membuat di IDE atau Visual Studio Code yang nanti bukan di webnya. Dia langsung muncul di bagian IDE-nya, nanti akan muncul di bagian atasnya, aplikasinya apa. Nah, kalau kita kembali ke sini, tadi kita udah membuat jendelanya sudah warnanya, oh ya warnanya ini ya, warnanya kita nanti perlu kita fill berarti ya. Kemudian ukurannya itu 500 kali 500 sudah kita buat. Kemudian apalagi yang kita butuhkan adalah, oh ini ya, membuat timer, kemudian loop gamenya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan coba cek dulu. Di bagian tadi, window mana tadi? Nah, ini dia. Nanti kita akan coba buat semuanya sesuai dengan apa yang udah kita gunakan seperti ini. Ada jendela fill-nya. Nah, fill-nya kita sesuaikan dengan apa yang udah ditentukan di PowerPoint.
Kalau di sini di soal kayaknya belum ada ya. Mana tadi soalnya? Warnanya, mana sih warnanya? Nggak ada RGB-nya ya. Nah, RGB-nya kita pakai yang ada di PowerPoint. Warnanya biru. Kita buat yang jendela fill ini. Kita copy. Nggak bisa di copy ya. Di sini ya. Di copy. MW fill. Kemudian kita masukkan di sini. Backnya itu adalah background yang sudah kita define sebelumnya. Bentuknya tuple karena dimulai dari kurung buka, kurung tutup. Apa warnanya? Warnanya kita ambil yang ada di sini. Kita kembali ke bagian yang di warna tadi. Ini dia. 200, 255 sama 255. RGB-nya red, green, blue. Urutannya seperti itu. Kita isi 200 red, 255 green, 255 blue. Ini urutannya seperti ini. Ini kode ya, kode yang memang kita pakai untuk mendefinisikan warna di Pygame. Red, green, blue. Red, green, blue. Oke? Nah, sekarang sudah selesai di bagian buat jendela aplikasinya. Kemudian apa lagi? Membuat loop game. Oke, sebelum membuat loop game, harusnya kita pasang dulu FPS-nya ya. FPS itu yang jam. Di variabel jam yang ada di sini. Di bagian ini ya, baris ke-10. Fast clickernya. Kita mendefinisikan pygame.time.clock. Yang nantinya akan kita pakai untuk mengenerate frame per second-nya. Frame per second-nya yang mana? Yang di dalam while-nya. Teman-teman kalau scroll di bagian bawah, ini ada namanya frame rate per second yang akan kita panggil setiap selesai mendisplay update-nya. Oke, dia ada jam.tick. 40 inilah yang akan menjadi frame per second-nya, FPS-nya. Oke, nah sekarang Mister coba naik ke atas lagi. Mister akan copy kebutuhan kita. Yang pertama adalah ini, jam pygame.time.clock. Kita copy di sini. Untuk mendefinisikan jamnya dulu, untuk memasang FPS-nya. Baru kita buat loop-nya. Nah, loop-nya ini, kita taruh di bagian bawahnya, while true. Jangan lupa dibuat update dulu. Jadi, kalau kita masuk di bagian while loop-nya yang ada di fast clicker, itu ada yang namanya Pygame display update. Nah, ini nanti akan menampilkan seluruh perubahan yang ada terjadi di dalam Pygame-nya. Mau itu warna, mau itu image, mau itu rectangle-nya, dan sebagainya. Perubahan koordinat selalu akan diupdate di sini. Tujuannya itu seperti itu. Jadi, ini kita ambil. Kemudian kita taruh di sini. Jangan sampai lebih dari satu tab ya. Oke, dihapus dulu. Kemudian setelah itu baru kita buat rate per second-nya atau FPS-nya. Yang sudah ditentukan di sini FPS-nya adalah 40 frame per detik. Kita panggil jam, inisiasi objek jamnya, .tick, kemudian isinya adalah 40. Boleh teman-teman tulis langsung 40 atau teman-teman define di sini FPS sama dengan 40. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal panggil variabel FPS-nya. Boleh seperti ini juga nggak apa-apa. Yang mana saja teman-teman suka. Kalau FPS-nya itu cenderung konstan, teman-teman bisa langsung gini ketik aja 40. Tapi bisa juga dibentuk dalam bentuk variabel. Variabel konstan itu biasanya ditandai dengan tulisan hurufnya itu besar semua. FPS kayak gini. Biasanya kalau di dalam Python. Variabel konstan itu biasanya dia ditandai dengan seluruh nama variabel itu huruf besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sudah mengerjakan 1 sampai 4 dulu nih. Belum ada? Nah, sekarang kita coba running dulu ya. Kita coba running dulu, lihat apakah hasilnya itu sudah muncul warna biru. Nah, ini ya udah muncul warna birunya. Jadi fill-nya ini kita dapat warnanya dari ini. Bentuknya harus tuple, harus di dalam kurung ya. Jadi kalau ini back itu di dalam fill-nya itu bentuknya kan seperti ini ya. Aslinya dia kan back fill itu adalah fungsi. Jadi selalu ada argumen yang harus dimasukkan. Bisa jadi dia nggak ada, maksudnya empty argumennya, atau dia ada argumennya. Nah, argumen untuk fill itu wajib nilai dari RGB-nya.
Jadi kalau teman-teman mau langsung define di sini, itu dalam kurungnya jadinya ada 2 gini ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ya, jadi kebayang ya. Jadi kalau Mister tadi ini menuliskan back di sini, itu artinya itu sebenarnya bentuknya kayak gini. Jadi dalam kurungnya ada 2. Bukan berarti ada 2 argumen ya, bukan. Maksudnya ini adalah argumennya dalam bentuk tuple. Kurung buka kurung tutup itu dalam bentuk tuple. Yang kayak list tadi. Kalau list kan bentuknya kotak kayak gini. Nah, kalau tuple itu bentuknya kurung buka kurung tutup biasa. Nah, Mister balikkan lagi ke posisi awal. Nah, back ya. Kita bisa gunakan background atau apa boleh. Atau warna, color boleh. Kemudian kita tampilkan di while loop kita. pygame.display.update. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih aman ya. Ini masih konsepnya kita masih belum ada yang baru. Jadi lebih ke arah mungkin review ya. Sekalian review ke teman-teman bagaimana cara kita menginisiasi game Pygame-nya dengan import modulnya dulu. Kemudian kita initiate dulu Pygame-nya. Kita buat jendela aplikasinya dengan pygame.display.setMode. Di dalamnya ada ukurannya. Ukurannya juga dalam bentuk tuple, kurung buka kurung tutup. Jadi kurung buka kurung tutupnya itu kalau misalnya ini mau dilepas jadi variabel lagi, yang di copy itu seluruhnya kayak gini. Jadi misalnya di sini kita buat size. Nah, kayak gini. Nanti ini isinya adalah size. Boleh seperti ini. Sama kayak yang pada saat kita mau mengakses yang back ini ya. Dia kan bentuknya sudah tuple. Nah, Mister mau balikkan lagi ke posisi awal. Supaya sama persis seperti yang kita lakukan di sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan ya. Jadi kalau teman-teman clear di sini, harusnya yang tadi Mister sampaikan di bagian awal tadi, nah ini masih di bagian awal, ini harus juga clear. Karena tadi juga nggak ada pertanyaan ya, berarti aman ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Sampai sini aman ya, masih ya. Nah sekarang Mister akan coba lanjutkan. Setelah itu, nah sekarang kita coba ke bagian PowerPoint-nya. Kita sudah buat scene warnanya, kemudian timernya juga udah dapet, loop gamenya pun juga udah kita lakukan. Dan refresh rate ini maksudnya FPS-nya ya. Itu kita udah set 40 FPS sesuai dengan apa yang ditentukan di soal, dan memperbarui scene itu adalah yang pygame.display.update tadi. Nah, itu tujuannya untuk memperbarui scene dari si aplikasinya. Nah, sekarang kita mau coba buat area dan gambarnya sekaligus. Nah, kita kemarin udah buat kelas area kan? Nah, kalau kita kembali ke bagian task panelnya ini, langkah kelima itu adalah menyalin kelas area dari project sebelumnya. Jadi kita nggak usah buat lagi, kita tinggal ambil aja yang dibutuhkan. Kita kembali ke bagian project sebelumnya. Mana kelas areanya? Ini ya. Kelas areanya kita copy semuanya. Kemudian kita masukkan ke dalam Pygame kita yang baru. Atau game Arkanoid kita. Nah, sampai sini kita udah dapat nih kelas area. Nah, kelas areanya nanti diapain? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kotak yang ada di belakang ini. Titik-titik ini adalah kotak yang nantinya akan menjadi rectangle-nya si sprite yang monster ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti harus ada rectangle-nya. Kenapa? Karena dengan rectangle kita bisa gunakan untuk mendeteksi tabrakan atau sentuhan dengan karakter lain atau sprite lain. Lihat di bagian kelas area kita ada fungsi collide point. Nah, ini kita bisa gunakan lagi nanti. Untuk apa? Untuk mendeteksi apakah ada interaksi antara si bola dengan si enemy-nya. Atau si bola dengan si platformnya. Jadi platformnya pun juga nanti akan ada kotak di belakang yang akan mengikuti gambarnya terus. Ya, ceritanya kayak gitu. Jadi gak cuman gambar yang akan bergerak, tapi juga kotaknya juga akan kita gerakkan. Dengan menggunakan apa? Rek-nya. Karena masing-masing gambar, masing-masing rek itu sudah mewarisi masing-masing propertinya. Nanti kan sprite-nya di langkah ke-6, nah kelas picture ini akan menjadi turunan dari kelas area. Ini kan kelas picture sebagai kelas turunan area. Nah, jadi tambahnya di sini kita perlu menambahkan satu kelas lagi, kelas picture, di mana dia isinya parent kelasnya adalah area. Oke.
Kita pas dulu. Kita nanti lihat apakah ada yang harus diisikan di sini. Di nomor 6 masih menambahkan properti picture kepadanya. Oke, propertinya yang ini yang udah kita dapatkan dari si areanya. Dan metode draw yang menampilkan sprite. Oke, kita panggil dulu, kita buat dulu metodenya. Metode draw. Jangan lupa self-nya. Nah, ini nanti akan membuat apa ini? Menampilkan sprite areanya. Kalau mau menampilkan sprite sama, ini kan picture pakai fungsi draw ya. Minggu kemarin kita juga menggunakan fungsi draw. Nah, draw ini sama ya, fungsinya pakai bleed. Jadi main window-nya kita panggil, kemudian kita panggil fungsi bleed untuk menampilkan seluruh image, warna, kemudian perubahan koordinat dan sebagainya di dalam aplikasi kita. Jadi ini kita copy aja dulu. Kita copy draw yang ada di sini. Kita paste di sini. Sebentar, draw-nya udah kita ambil ya. Kita ambil bleed-nya aja. Karena fill ini untuk color ya. Lihat di sini ada color-nya. Kita ambil dulu bleed-nya. Wah. Ulang. Kita ambil semuanya aja. Self-nya. Semuanya nanti kalau misalnya nggak kita pakai, kita bisa hapus. Nah, sip. Jadi udah masuk di sini. Kemudian shift X, shift Y-nya ini kita hapus. Karena kita nggak butuh untuk menambahkan koordinat di bagian setiap rek X-nya atau rek Y-nya. Rek X dan rek Y-nya itu terkait dengan rectangle yang ada di atas ya, sebagai turunan kelasnya. Nah, fill-nya ini juga terkait dengan metode fill yang ada di nomor baris ke-9-nya. Pada saat kita akan menggambarkan kotak warna kotaknya di belakangnya. Ya, sementara ini kita akan pakai dulu semuanya. Nanti ketika itu memang tidak dibutuhkan, kita bisa hapus. Jadi teman-teman bisa paham nih, apa aja yang bisa kita pakai reuse atau apa-apa saja yang tidak bisa kita pakai dan kita perlu modified. Oke ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk langsung menggambar area image-nya ya. Draw image dari masing-masing karakternya atau picture-nya. Picture-nya ada 3. Ada gambar enemy, ada gambar bola, ada gambar platform. Kita udah buat metode draw-nya, tapi ini ada satu lagi nih. Properti picture-nya yang memang fokus untuk ngeload image. Ini metodenya udah kita jalankan karena kita udah buat karena udah jelas di sini draw yang menampilkan sprite. Nah, sekarang kita kembali ke bagian presentasinya. Inilah hal yang baru. Hal yang baru untuk menampilkan atau ngeload image-nya. Jadi, nah ini alurnya kita udah punya kelas area yang udah kita copy tadi. Nah, sekarang kita mau buat di kelas picture-nya. Kalau di fast clicker kemarin kita masih di kelas label saja, sekarang kita buat di kelas picture-nya. Konsepnya sama, jadi setiap label yang akan dibentuk nanti kalau di fast clicker akan selalu ada rectangle-nya kan. Nah, ini picture juga sama. Ketika dia akan di-create picture-nya, dia akan selalu juga mengenerate rectangle di belakangnya. Prinsipnya kayak layer ya, rectangle dulu, baru dia gambarnya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, ini ada 2. Metodenya yang pertama adalah menampilkan sprite-nya yang draw tadi. Yang kedua adalah semua yang diturunkan dari kelas area. Semuanya itu yang mana, Mister? Yang ini. Ini metodenya. Ini konstruktor ya, bedakan ya. Ini sebenarnya sama-sama fungsi, cuman ketika kita buat initnya seperti ini, initnya itu ada underscore 2 kali di depan dan di belakang, itu namanya konstruktor. Yang nanti akan menyimpan seluruh propertinya. Properti area itu menyimpan rect dan color fill-nya. Sementara nanti picture kita akan buat lagi satu lagi untuk menyimpan di bagian properti yang akan dimiliki untuk ngeload image-nya. Oke, jadi nanti akan ada path untuk image-nya. Nah, bagaimana caranya? Nanti, nah ini ya, untuk sebelum masuk ke caranya, Mister akan coba jelaskan dulu alurnya. Jadi konstruktor ini akan memanggil konstruktor areanya yang tadi dengan menggunakan super nanti ya di sini. Jadi kita siapkan dulu def underscore init self. Oke. Kemudian kita panggil dengan menggunakan sini aja. Nah, kita manggil untuk seluruh konstruktor areanya. Kemudian satu lagi properti baru, gambar yang akan di-load dari file.
Nah, ini akan menjadikan dia suatu load image-nya. Jadi yang pertama kita panggil dulu super dot underscore init. Kita masukkan seluruh variabelnya yang ada di sini. Kita masukkan di sini. Ini juga sama yang atasnya. Dan terakhir kita tambahkan yang bagian bawahnya adalah self.image misalnya. Karena kita kan mau load image ya. Bagaimana cara nge-load image-nya? Kita bisa menerapkan code seperti ini. pygame.image.load dan file name-nya apa? Kita butuh nama filenya. Yang tadi udah kita coba cek kan di bagian modul kita, di bagian program kita. Kalau diklik di bagian filenya akan muncul ada enemy, ada ball, ada si platformnya. Jadi kita tambahkan dulu pygame.image.load. Kemudian apa isi argumennya adalah file name. Nah, file name ini menjadi parameter. Nah, di sini nanti akan kita tambahkan. File name-nya di sini. File name. Jadi ini akan mengisi file name di sini, di mana konstruktor seluruh parent kelasnya, yaitu yang area, kita juga pakai nih sementara ini seluruh parameternya. Jadi parameternya kita pakai semua nih di sini, karena dia mendefinisikan konstruktornya itu seperti ini. Ada parameter X, Y, sampai color-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih di yang nomor 5 dan 6 ya. Nah, 5 dan 6 udah clear kelasnya. Sekarang kita coba cek dulu. Apakah kelas yang kita buat ini ada error atau enggak? Kita coba running dulu. Oke, ada error nih. Non default argument follows default argument. Nah, ini dia. Salah pendefinisiannya nih berarti nih. Apa yang kurang? Nah, ini apakah kurang self-nya? Karena kita init ya. Kita coba cek. Bukan self di sini. Apa yang non default argument follow? Oke. Berarti ini harusnya kayak gini ya. Kita butuh seluruh parameter argumennya saja. Oke, sekarang kita coba running. Nah, udah aman ya. Jadi pada saat kita mau menginherit, mewariskan area ke dalam picture kita, yang akan kita panggil itu hanya parameternya. Tadi Mister kopinya kan seluruh seperti ini ya. Nah, seluruh seperti ini. Nanti pada saat kita setup di bagian parameternya, itu jangan sampai ke nilai defaultnya. Default itu yang ini nih. X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, dan seterusnya. Ini kan ada nilai defaultnya. Ketika kita define di dalam parameter, itu adalah nilai default. Nilai default itu apa, Mister? Ketika kita nggak ngedefine di bagian kelas areanya, maka yang akan diambil adalah nilainya yang ada di setup di sini. Jadi 0, 0, width-nya 10, height-nya 10 itu akan menjadi nilai yang sudah tersetting di dalam kelas area kita. Nah, pada saat kita mau ngambil di bagian apa itu namanya? Anaknya, si pewarisnya atau si picture-nya, karena udah di default di bagian atas, maka otomatis XY-nya pun ini akan masuk ke dalam yang sini, ke bagian supernya ini. Karena kita menggunakan seluruhnya. Ini color-nya juga hapus saja. Oke, coba running lagi. Nah, oke. Masuk ke dalam kelas picture kita yang menjadi turunan dari kelas area. Jadi nggak usah sampai ke bagian ininya ya, karena dia akan dihitung sebagai 2 kali inisiasi default argument. Makanya tadi error. Jadi jangan menggunakan default argument untuk masuk ke dalam inheritor kita, si pewaris kita. Nah, ini udah kita running, aman. Jadi ini kemungkinan masih bisa langsung dipakai karena udah nggak ada yang error di bagian pendefinisian kelasnya. Nah, sekarang lanjut. Sebentar. Sebelum lanjut sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Ini kita masuk ke yang langkah ke-6 nih. Dikit lagi 7 dan 8. Membuat dan menampilkan sprite, bola, dan platform. Yang ke-8 membuat list 24 monster. Yang ke-9 nanti seluruhnya muncul. Nanti kita akan bertahap. Nomor 7 dulu menampilkan sprite, bola, dan platformnya. Setelah itu baru nanti yang monster-monsternya dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Clear ya? Oke, kalau clear, Mister masuk lagi ke bagian sini. Nah, ini tadi yang udah kita buat. Nah, sekarang kita buat dulu jarak. Lagi running ya. Kita matiin. Kita buat jarak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint dulu. Nah, kita akan masuk satu persatu. Mulai dari untuk pendefinisian load image-nya. Image tadi area sudah, ya kan? Membuat kelas area sudah, membuat kelas picture juga sudah. Nah, sekarang waktunya untuk memasang objek bola dan platform terlebih dahulu. Baru nanti setelah kita pasang objek bola dan platformnya, kita tampilkan di loop game kita. Ini alur dari flowchartnya. Tadi yang untuk pemasangan dan penyambungan modul game kan udah ya. Sekarang ada dua ini, yang bagian pasang bola dan tampilkan bolanya. Oh wait, ini ada memperbarui posisi dari bola dan platform. Ini maksudnya setup dari posisinya, XY-nya, koordinat XY-nya. Nah ini, berarti kita udah masuk lagi ke bagian sini, code-nya. Nah sekarang kita initiate dulu bolanya. Filenya, Mister akan coba buka lagi di file sini. Jadi kita tinggal panggil nama filenya. Kenapa kok tinggal panggil nama filenya? Karena ini posisinya, foldernya ini ada di dalam sama posisinya dengan code kita gunakan. Code yang kita gunakan ini posisinya ada di root. Enemy juga ada di root folder. Jadi ada di folder level pertamanya. Oke ya, kebayang ya. Jadi kita tinggal panggil aja. Kecuali kalau ini nanti ada nama folder lagi, kita simpan dalam folder asset misalnya atau folder image. Nah nanti image-nya itu perlu kita tampilkan sebagai path-nya, sebagai alamat dari si file enemy, ball, sama platformnya. Nah, bisa tutup lagi biar terlihat jelas. Nah, sekarang kita buat inisiasi dulu. Yang pertama adalah apa tadi yang diminta? Bola ya. Bola sama platform ya. Nomor 7, yes. Bola sama dengan kita panggil yang picture. Karena kita udah mau mendefinisikan file name-nya kan. Picture. Kemudian apa aja isinya? Sesuaikan. Ada X, Y, width, height. X, Y itu terkait dengan apa? XY itu terkait dengan pembuatan koordinat untuk rectangle yang akan dimasuk dalam properti self.track. Width dan height-nya itu adalah ukurannya. Jadi misalnya ukurannya nanti kita buat 50 sama kali 50 gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi kita masukkan dulu di sini. XY-nya misalnya kita buat yang bolanya kalau ada di tengah-tengah sini berapa ya? Kalau 500 mungkin 200 lah ya. 200 boleh. Kemudian Y-nya coba 200 juga. Kemudian ukurannya berapa nih? Rectangle-nya. Kita buat 50 sama 50. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Color-nya. Nah, color ini untuk ngecek apakah kotaknya udah cukup mengcover di bagian bolanya, kita buat dulu yang warnanya red. Nah, color ini bentuknya harus tuple. Tuple itu bentuknya kayak penulisan back ini tadi ya. Nah, red itu berarti rednya itu yang 255, R-nya yang 255. Berarti 255,0,0. Jadi supaya kontras dengan warna birunya nih. Jadi nanti kita bisa ngelihat apakah ukurannya ini udah pas mengcover bagian buletannya atau belum. Kemudian satu lagi apa? File name-nya. File name-nya apa tadi? Di sini kita buka ball.png. Kasih tanda string ball.png. Sama sampai ke bagian ekstensinya ya. Jangan ketinggalan, jangan cuman kayak gini aja. Tapi sama ekstensinya yang lengkap. Nah, sekarang bola dulu ya. Kita coba bola, kita draw. Bola.draw. Ini untuk menggambarkan self fill-nya dulu, kotaknya akan digambarkan, kemudian baru dia menampilkan image-nya, self image yang ada di sini. Oke,
Kemudian rect X-nya adalah ukuran dari ukuran koordinat dari X-nya, kemudian sama Y-nya juga, koordinat yang udah kita dapatkan. Rect X dan rect Y itu tergenerate dari ini ya. Karena kita udah mendapatkan koordinat yang udah kita set up sebagai argumen dari rect X dan Y-nya. Jadi kalau kita mau manggil bentuk koordinatnya si yang kotak tadi, kita cukup panggil dengan fungsi self-rect.x. Self-rect-nya itu properti, fungsinya adalah yang .x. Sekarang kita coba running. Apakah sudah muncul belum? Tak. Nah, udah muncul ya. Wih, pas banget ya. Oke, ini udah kebetulan pas nih. Jadi udah ya kurang lebih pas ya. Tinggal dikit lagi sih pixelnya. Nggak apa. Jadi jangan sampai, paling nggak sudah mengcover untuk bulatan bolanya. Sehingga nanti kalau kita mau collide pointnya, kita gampang. Karena kita udah mempunyai kotak di belakangnya atau rectangle di belakangnya sebagai landasan kita untuk membuat interaksi. Nah, ini kalau di sini contohnya kayak gini ya, ya kurang lebih sama ya ukurannya. Kalau teman-teman merasa Mister kurang ke bawah, turunin aja lagi. Y-nya ya yang diturun berarti ya. Ingat 0,0 ada di pojok kiri atas. Jadi kalau kita mau nurunin Y-nya, kita tambahkan nilai Y-nya. Jadi contohnya ini misalnya ini 200, Mister tambahkan jadi 250 misalnya. Agak ke bawah. Nah, berarti ada di bawah sini kan? Jadi Y-nya tambahkan. Mister akan balikkan lagi ke posisi awal. 200. Ada 200 cukup. Nah, sekarang kalau udah dapet, ini kan untuk proses debugging ya, proses untuk ngecek apakah udah bener belum nih ukurannya 50,50 misalnya. Kita balikkan lagi dengan posisi yang sama seperti gambar yang ada di window fill-nya. Nah, ini dia, back ya. Kita isi aja dengan back. Supaya nanti gambar background-nya itu nggak kelihatan, gambar kotaknya. Nah, sekarang kalau kita running jadi kayak gini. Tuh, nyatu jadinya. Padahal di belakangnya itu ada rek-nya. Jadi nggak kelihatan kan? Nah, gitu caranya ya. Jadi prinsipnya untuk ngedebug buat kontras biar tahu ukurannya yang tepat itu gimana sih. Kalau ternyata kurang atau kekecilan, kebesaran dan sebagainya kita ngerti. Jadi kalau ini dibalikkan dulu ya. Misalnya Mister mau coba cek ini ternyata Mister kebesaran nih misalnya. Itu 150. Mister kita coba running. Nah, kan kelihatan nih. Oh iya nih, ternyata kebesaran. Kecilin gitu. Atau kurang kekecilan misalnya yang ini. Yang bagian X-nya nih kita buat dia jadi separuh. Harusnya kan jadinya kekecilan ya. Nah, kayak gini. Ini nanti efeknya gini ya teman-teman. Ketika teman-teman itu ngedefine kotaknya cuma segini, jadi ketika bolanya itu menyentuh di bagian ini, bentar, kita coret-coret aja dulu biar kebayang. Kita coret-coret. Kalau dicoret-coret lebih enak. Nah, misalnya kayak gini ya. Karakter kita bentuknya seperti ini, si rek-nya. Kalau rek-nya bentuknya kayak gini, efeknya apa? Yang akan nanti menjadi collide point-nya itu adalah sebesar garis merah ini. Objek merahnya. Nah, kelihatan ya, kepotong ya untuk image bolanya. Jadi ketika nanti musuhnya itu misalnya di sini ada musuh nih. Kita ganti warna. Warnanya hijau. Misalnya di sini ada musuh. Ketika musuhnya menyentuh kayak gini, secara gambar menyentuh, tapi secara rectangle kan nggak menyentuh nih. Maka dia nggak dikatakan menyentuh oleh sistem. Kenapa? Karena kita mengcollide-nya itu berdasarkan rek-nya dengan si rek-nya punyanya enemy. Jadi kalau teman-teman ini kelewat kayak gini atau kekurangan kayak gini rek-nya, jadi nanti dia udah menyentuh seperti ini pun, udah sampai separuh, dibilangnya nggak menyentuh. Karena belum nyampe ke rek-nya. Makanya hati-hati untuk penentuan rek-nya. Begitu pula yang di sini. Padahal enemy-nya masih di sini, karena udah menyentuh rek-nya, maka dia dikatakan udah menyentuh bolanya. Padahal ini nih jaraknya. Ini jarak bolanya nih. Antara si enemy dengan si bolanya. Belum menyentuh nih secara gambar, tapi rek-nya udah kelihatan menyentuh. Udah terdeteksi menyentuh. Karena sekali lagi yang akan kita buat untuk collide point itu adalah rek-nya. Bukan image-nya. Image-nya nggak bisa dibuat untuk mendeteksi apakah dia ada sentuhan antara image 1 dengan image 2. Itu nggak bisa. Itulah gunanya rek. Oke? Nah, jadi kebayang ya, kenapa kok Mister mencoba untuk mengusahakan dia harus pas banget. Harus pas banget seperti ini.
Jadi harus mepet banget. Kita usahakan mepet banget kayak gini. Nah, jadi harapannya ketika dia memang menyentuh bolanya gitu ya, itu dia bisa dapat. Nah, ini ada sedikit sebenarnya ada sedikit bug nih di sini nanti. Jadi nanti ketika misalnya si enemy-nya juga kembali menyentuh di bagian ujung sudut kotaknya, padahal masih ada space dikit ini, itu juga dikatakan menyentuh. Nah, untuk sementara bug seperti itu kita abaikan dulu. Nah, kita tahu dulu bagaimana cara untuk mendelegasikan antara rectangle dengan rectangle yang lain terlihat ada sentuhannya. Oh, bolanya belum muncul. Oke, kita coba cek. Nah, dari untuk konsepnya paham dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa membayangkan ketika nanti mau membuat hal yang lain, game yang lain. Coba Vania silakan di screencast. Yang lainnya sudah muncul semua bolanya? Ini tinggal bolanya udah berarti ya. Kalau bolanya udah tinggal 2 lagi nih soalnya. Coba Vania di screencast supaya Mister lihat. Zia, apakah sudah muncul bolanya juga? Dennis dan Zia? Oke, bolanya belum muncul karena Vania belum memerintahkan code-nya untuk menggambar bolanya. Gimana yuk kalau kita mau menggambar bolanya? Ditaruhnya di baris keberapa? Ania udah bener tuh menginisiasi bolanya mulai dari yang di baris ke-31. Nah, sekarang tugas Vania adalah untuk menggambar bolanya. Jadi nggak cuma diinisiat doang objeknya, tapi harus digambar. Pakai metode apa? Sudah kita siapin tuh sebenarnya di class picture. Metode apa yang digunakan untuk menggambar bolanya? Yang mana? Baris keberapa? Nah, good. Itu yang belum dipanggil. Akhirnya kenapa kok nggak muncul bolanya? Nah, sekarang penempatan itu mau ditaruh di mana? Oleh Vania. Supaya nanti kita bisa buat dia dinamis. Nggak cuman statis ya, diem aja. Oke. Kalau draw-nya di situ, Vania, maka dia sifatnya bolanya akan bergerak, nggak akan bisa digerakkan. Kenapa? Karena nggak kita cek terus. Kita menempatkan penggambaran itu selalu di dalam while loop-nya. Jadi jangan di luar while loop-nya. Jadi dimasukkan ke dalam body loop gate-nya. Nah, taruh di situ. Jangan lupa dipanggil dulu ya objeknya dulu. Inisiasi objeknya tadi apa? Bola. Bolanya dipanggil dulu, jangan langsung ke bukan, bolanya bukan di dalam argumennya, tapi bolanya itu sebelum draw. Coba lihat yang dipunya. Jadi yang punyanya Vania itu, nah, bola dot draw untuk memanggil metode drawnya. Nah, sekarang coba di running. Apa ini? 10 baris ke-10 coba. Baris ke-10 yang atas berarti. Pygame draw rect mw self fill color null reading length. Pygame.init coba scroll ke bawah. Pygame.init-nya sudah semuanya? Pygame init udah, oke, bola picture back. Bola.draw. Oke, harusnya udah aman ya. Coba masuk lagi ke yang baris ke-10, Mister cek lagi. Scroll ke atas lagi. Draw rect MW. Yang punya Vania pakai MW atau apa? Di baris ke-26. Oh ya, sudah MW 500 of null. Ada yang nggak ke ini nih, nggak ke define. X, Y, width, color, apalagi yang kita butuhkan. Coba Mister cek dulu ya, yang punya Mister, punya Vania biar nggak scroll ke atas. Width, kemudian ini color, kemudian backnya juga udah 200. Ball.png-nya juga udah dapat picture-nya. Nah, sekarang punya areanya juga udah. Super init-nya juga. Color-nya jangan pakai none. Di baris ke-18 untuk yang picture, di kelas picture-nya itu dihapus. Kita panggil argumennya saja. Coba di running lagi.
Nah, oke. Jadi ingat ya, untuk memanggil properti yang ada di dalam parent class, jangan gunakan default argumen. Jadi cukup parameternya aja atau argumen saja. Oke, clear ya? Yang lainnya apakah jadi ada permasalahan juga? Sudah aman? Bolanya udah pada muncul ya? Nah, sekarang kalau bola udah muncul, tadi kan Mister mencontohkan yang pakai warna merah ya. Mister akan coba balikkan lagi ke posisi yang awal. Stop dulu. Ini 50, 50. Oke, draw. Nah, ini jadi pakai yang back. Karena udah pas ya, 50-50 kebetulan tadi. Nah, udah. Sekarang kita gambar yang platformnya. Dengan cara yang sama. Coba lanjutkan. Gambar platformnya aja ya. Gambar platformnya, load platformnya, kemudian tampilkan di dalam while loop kita. Coba dilanjutkan. Mister kasih waktu 2 menit ya. Cukup ya. Hanya akan ada 2 code soalnya. 2 baris code. Mister izin sebentar. Oke, Mister udah kembali. Dengan konsep yang sama, cara penggambaran untuk bola, coba lakukan untuk yang platform. Tambahkan objeknya, kemudian gambar di dalam aplikasi kita. Mister mau coba cek dulu, Mister ganti dulu. Yang Pygame. Nih. Oke, sekarang Mister mau cek dulu progresnya masing-masing. Dengan konsep yang sama, bagaimana tadi cara Mister untuk menginisiasi objeknya, kemudian tampilkan objeknya di dalam aplikasi kita. Lupa Mister. Belum disubmit ya, jadinya Mister belum bisa ngecek. Oke, 1 menit lagi. Tinggal mengganti karakteristiknya aja. Jadi kira-kira yang perlu diganti apa nih? Untuk ragnya boleh nggak presisi dulu. Yang penting tampil dulu gambarnya. Karena rag itu kan nanti kita akan berbicara terkait dengan interaksinya ya. Interaksi antar sprite. Dimana kalau yang bola interaksinya ada 2 dengan enemy dan platform. Sementara kalau platform interaksinya hanya 1. Bola dan platform tadi. Kalau yang enemy juga 1 interaksinya. Bola dengan enemy tadi. Sudah? Oke, sekarang Mister mau coba cek. Silakan screencast untuk Danish, Vania, dan Zia. Mister mau lihat apakah sudah berhasil memunculkan platformnya. Atau kalau tidak bisa coba di submit. Wah, udah muncul nih yang punya Vania. Tapi Vania itu platformnya di atas. Nanti coba diturunin ya. Karena tempatnya platform itu di bawah bola ya. Udah mantap tuh Vania, udah bagus. Tinggal posisi aja. Posisinya berarti apa yang harus di setup kalau dia pingin turun. Kemudian Dennis sama Zia. Coba bisa di screencast supaya Mister bisa lihat. Oke, mantap. Dennis sudah oke. Posisinya ada di bawah. Kalau yang Zia bisa screencast. Nanti jangan lupa setelah ini untuk yang menampilkan gambar platform sama bola ini sudah berhasil, teman-teman silahkan disubmit dulu. Jadi masuk ke dalam task panelnya ini, di checklist dulu yang hari pertama. Mister nggak bisa nyontoin checklist karena Mister pakai yang track.
track untuk teacher, jadi Mister nggak bisa checklist. Ntar teman-teman checklist kemudian submit aja. Kalau nggak muncul submit, ada pilihan skip ya kalau nggak salah. Pokoknya kalau di atasnya itu ada tombol sebenarnya. Nah ini karena Mister nggak pakai yang model course, Mister pakai yang track, jadi nggak muncul. Mana tadi? Oke, yang Zia gimana? Aman? Bisa screencast? Oke, berarti untuk yang menampilkan bola dan platform kurang lebih sama ya caranya ya. Untuk Zia jangan lupa di submit juga ya supaya nanti Mister bisa cek juga. Ya, Mister akan tambahkan juga di punya Mister. Wih, masih running ternyata. Ini tambahkan dulu yang awalnya platform. Kemudian picture-nya diganti platform. Nah, ini Mister mau coba debugging dulu ya terkait dengan yang rack-nya. Apakah sudah pas apa belum nih? Mister menggunakan posisi yang default dari punyanya bola. Kemudian di sini Mister tambahkan platform.draw. Nah, posisinya karena harus hanya ada di bawah, berarti Mister mau tambahkan jadi 250 deh. Terus ini X-nya agak ke kiri, 150. Coba running. Nah, udah muncul ya di bawahnya ya, tapi mepet banget ya. Ininya aja deh dinaikin. Nah, terus kita lihat ya, kotaknya ini nggak pas nih. Dia kelebihan ke bawahnya. Nah, ini hati-hati nih, jangan sampai kejadian kayak gini karena nanti mantulnya pun juga nggak pas. Ketika bolanya ada di posisi ini nggak dihitung sebagai menyentuh atau collide istilahnya di dalam Pygame ya. Dia akan lewat lurus ke bawahnya. Nggak akan kena karena ini masih image, belum ada rack-nya. Jadi pastikan semuanya image itu tercover di rack. Nah, sekarang ini Mister mau coba sesuaikan, sekalian mau menaikkan bolanya ini biar nggak terlalu mepet. Misalnya ini Mister buat 150. Kemudian width-nya mana? Ini X adalah width, kemudian ini height-nya. Height-nya kita buat misalnya 20 deh. Width-nya kita buat 100 kali ya. Nah, ada lumayan nih. Tapi masih ada sedikit ya kelebihan. Kalau bisa jangan sampai ada yang lebih dikit nih, kelihatan banget nih lebihnya. Kita kecilin lagi. Yang awalnya 100 jadi 95 misalnya. 95 ini jadi 25. Kita agak gede, agak tinggiin lagi, kemudian kita buat tinggal dikit lagi. 25 terlalu besar. Kita buat 24. Ini 98. Dikit lagi. 1 pixel aja berarti. Oke, tambah lagi 99. Yang ini kita kurangi 23. Nah, ada pas ya. Udah mepet banget nih. Jadi harapannya nanti yang akan jadi bug sesedikit mungkin. Yang kotak-kotak nih di ujung-ujung ini. Karena kebetulan platform kita bentuknya ada kayak ada rounded gitu ya di masing-masing ujungnya ya. Nah, ini kelemahan kalau kita masih menggunakan rack. Sebenarnya ada yang namanya circle. Kalau rack kan itu kan yang bentuknya kotak ya. Kalau ini ada yang circle, sebenarnya ada. Nah, ini cocok banget untuk yang bola. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, platform, nah itu biasanya ya memang yang paling memungkinkan untuk yang paling mudah digunakan adalah rack. Kenapa? Karena dia mengcover hampir seluruh platformnya. Nah, ini lebih baik kalau menurut Mister, misalnya nanti teman-teman membuat game, itu gunakan platformnya itu yang memang bentuknya agak kotak aja. Betul-betul kotak. Kalaupun ada rounded di bagian ujungnya, kecil, jangan terlalu besar. Jadi nggak terlalu banyak bug yang terjadi. Nah, ini udah oke, udah clear. Berarti kalau ukurannya ini Mister pakai 99 sama 23 ya defaultnya, supaya dia bisa mengcover seluruh kotak yang ada di sini. Nah, sekarang ini kita balikkan lagi jadi back. Oke, backnya mana? Back. Oh, masih aktif.
back, back. Oke. Sekarang kita running lagi. Nah, udah menyatu ya. Nah, terakhir berarti kita perlu menambahkan yang enemy di baris ke 8 dan 9. Dan 9 ini akan otomatis ya, berarti ya menampilkan semua monster ketika kita udah masuk ke bagian while true-nya. Nah, kita masukkan dulu enemy-nya. Nah, ini nanti kita akan coba menggunakan list, yang namanya list tadi yang udah kita lihat di bagian PowerPoint tadi. Enemy sama dengan picture. Misalnya kita buat berapa ya? 10 ya. Misalnya X-nya, kemudian Y-nya jadi 10 juga. 20 deh, biar agak turun. Kemudian misalnya nih kita buat 50 juga aja. Kemudian kita buat red P25500. Kemudian namanya adalah enemy. Masih sama cara pendefinisiannya seperti yang sebelumnya, karena kita ingin mendapatkan enemy ini ya, gambar ini untuk tertampil di bagian aplikasi kita. Nah, sekarang kita coba dulu masukkan enemy-nya. Enemy.draw. Satu dulu kita coba cek. Kalau dia berhasil tampil dan sudah cocok bentuknya. Nah, ini udah lumayan ya, tapi kebesaran ini. Kita paskan dulu kondisi kotaknya. Ini posisinya udah di sini, udah lumayan pas. Kita buat aja dulu. Ini misalnya 10, kemudian ini buat 40 sama 40. Kemudian kita running lagi. Wih, terlalu kecil. Berarti, 45. Coba 47 deh. 47. Oke, tinggal dikit lagi. Yang bagian telinganya nih. 47 ini yang bagian width. Width berarti 48. Ini 46. Supaya nggak terlalu banyak. Oke, dikit lagi. Satu lagi, 1 pixel lagi. 49, width-nya kita naikkan jadi kita turunkan jadi 45. Oke, udah pas ya. Sebagian sebelah kanan ini udah mepet, sebelah kiri juga udah mepet. Ya, oke. Nanti yang sebelah kanan kiri, yang sebelah kirinya ini sama atas ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah defaultnya dari gambar si monsternya. Jadi monster itu kalau gambar PNG itu kan sebenarnya di belakang itu ada juga gambar transparannya ya. Nah, itu yang nggak bisa di cover oleh kita, rectangle-nya. At least sebelah pojok kiri kanannya yang udah kita bisa upgrade, kita bisa cover, kita modified supaya dia nggak terlalu banyak menimbulkan bug-nya. Nah, sekarang kita tinggal duplicate aja kan ini sebanyak 24. Nah, sekarang kita close dulu. Kemudian kita stop dulu, kita balikkan dulu ke posisinya supaya dia satu layer dengan posisi si backgroundnya. Nah, ada muncul. Penggunaan loopnya itu kita bisa buat seperti ini. Nah, posisi di awal itu enemy-nya itu 10 sama 10. Nah, berarti kalau next-nya, misalnya kita membuat for i in range dulu, kita masukkan, kita siapkan dulu enemies-nya. Enemies, list-nya. List kosong. Kemudian kita append. Misalnya kita buat dulu enemies-nya, kita buat ada 2 dulu ya. Append enemy. Kemudian satu lagi enemies-nya kita buat append enemy. Nah, enemy-nya ini supaya dia bisa kelihatan bahwa munculnya for-nya Mister hapus dulu untuk ngecek dulu kita. Ini yang awalnya 10,10 kita buat dia sejajar ke kanan dulu. Kelipatannya benar, maka kita coba cek dulu enemy-nya ada 2 nih. Enemy yang ini kita copy, ini kita paste. Kita gerakkan dulu X-nya karena kita mau membuat ke kanan ya. Lebarnya itu 49 ditambah 10.
Berarti 59 jaraknya antara posisi awal sampai posisi terakhirnya. Kita buat misalnya di sini adalah 61. X-nya sama, ya kan? Kemudian kita buat di sini enemies-nya. Setelah kita append, ini kita buat perulangan for enemy in enemies. 2 enemy dot draw. Jadi akan kita membuat 2 dulu nih, 2 enemy. Yang pertama enemy 1, ini 1 2. Sekarang kita coba running. Nah, udah muncul ya. 2 ini udah oke nih jaraknya, nggak terlalu mepet, nggak terlalu juga dia bersentuhan, nggak terlalu jauh juga. Ada jeda nih di sini. Jadi nanti harapannya si bola ini akan dapat menyentuh masing-masing monster, nggak langsung dapat dua-duanya, gitu ya. Nah, untuk memastikan sekarang kita coba runningnya pakai yang model debugging red 255 00. Ini kita kopas di sini. Nah, masih ada kan space-nya? Nah, berarti udah pas ya. Nggak terlalu mepet, nggak terlalu jauh juga. Supaya nanti kita bisa buat dia jadi 9 nih, karena lumayan banyak nih kalau 9. Nah, sekarang kita runningnya itu sebanyak berapa? 24 butuhnya. Berarti kalau kita udah buat polanya seperti ini, 10 ke 61 itu ada 51 jaraknya. Nah, ini kita bisa gerakkan dengan cara seperti apa? Kita buat nanti ini berubahnya sesuai dengan penambahan i-nya. Jadi kita buat dulu enemies-nya. Ya, enemies-nya ini yang tadinya cuma 2, kita buat jadi 24 langsung. Dengan menggunakan apa? For i in range. Awalnya kita buat 9 dulu. Karena kita mau buat satu baris dulu. For i in range-nya berapa? Berarti nanti enemy-nya kita buat ini. Matiin dulu enemy-nya. Ini enemy-nya masih ada. Kita buat satu lagi enemy buat mengisi yang enemies yang ada di sini. Kalau ini tadi kan yang enemy 1 dan enemy 2 itu percobaan kita ya. Nah, sekarang ini kita mau buat dia yang betul-betul masuk ke dalam range kita. Yang pertama adalah enemies yang pertama adalah untuk yang bagian atas. Enemy kita buat di sini picture-nya. Picture salah. Picture. Nah, ini kita buat i-nya itu mulai dari 0 ya. Saat dia itu 0, maka ini x-nya akan berubah. Yang awalnya 10 jadi nanti 61. Nah, ini misalkan berubah jadi variabel dulu ya. Variabel x. Kemudian kita define dulu x-nya sama dengan berapa pertama? 10. Ini Mister bawahi dulu. Nah, setelah dapat ini, baru kita append ke enemies-nya. Enemies.append. Ini kita akan buat sebagai argumennya di dalam enemies-nya. Langsung otomatis akan menginitiate setiap kelas yang sudah kita define di dalam picture untuk dimasukkan ke dalam list enemies-nya. Nah, X-nya akan bergerak terus. Bergeraknya kemana nanti? Sesuaikan dengan ini tadi. 10 ke 61. Berarti ada 50 perbedaannya. Kita tambahkan X plus sama dengan 50. Nah, jadi setiap penambahan 51 ya, maaf. Nah, setiap penambahan 51 dia akan di-append ke dalam enemies-nya. Ini akan ada 9. Nah, sekarang Mister akan coba comment. Kemudian ini juga Mister comment. Supaya cuman ada ini saja yang akan aktif. Enemy-nya udah kita initiate di awal sebagai contoh awalnya. Ini nanti yang akan kita buat patokannya ya. Mister nggak memasukkan ini sebagai argumen, tapi ini yang akan Mister masukkan supaya kita bisa langsung menggerakkan nilai X-nya. Ini sebagai patokan kita, oke? Nah, sekarang kita coba running. Nah, udah muncul nih. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal agak digeser ke kanan ya.
Kalau misalnya ini kurang ke tengah nih, berarti dia harusnya dimulainya dari misalnya bukan 10, tapi dimulainya dari 15 deh. Udah agak ke tengah belum? Masih belum. Tambah lagi. 18. Nah, oke. Nah, sekarang 18 sudah jadi. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua gimana? Nah, ini berarti kita buat range yang ketiga nih, 3 baris. Ini baris pertama, kemudian yang baris keduanya adalah yang nilainya 8, jumlahnya 8, baris ketiganya adalah yang 7 tinggalan. Nah, berarti nanti ini kita buat duplikasinya. Jadi yang awalnya cuma seperti ini, kita buat 3 kali. Di mana nanti X-nya akan bergerak, tapi Y-nya juga akan bergerak setiap berubah baris. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan loop. For loop-nya itu ada nested. Nah, ini Mister akan hapus karena udah nggak diperlukan lagi. Udah oke ya. Kita udah menggunakan yang ini sama ini, picture-nya. Kita tambahkan lagi. For I in, sekarang J. For J in range. Barisnya berapa? Ada 3. Nah, setiap baris nanti akan bersifat unik. Di mana J-nya nanti akan berpengaruh pada perubahan nilai dari Y-nya. Y-nya awalnya 10. Oke ya. Saat nilainya ini 10, itu berarti J-nya adalah yang pertama. Kebayang sampai sini? Pada saat J-nya itu sama dengan 1 atau 0, berarti kan J-nya ini deh. J-nya itu adalah 0 sampai 2 indeksnya. 0, 1, 2. Yang ini X-nya itu 0 sampai 9. Nah, X-nya nanti akan bergerak. Baris pertama 9. Oke. Baris kedua jadi 7. 8. Baris ketiga jadi 7. Berarti akan dikurangi terus kan nilai dari si 9-nya ini. Awalnya 2, kemudian awal 9 dikurangi 1 8, dikurangi 1 itu 7. Nah, ini bisa kita buat repetisi di sini nih. Yang awalnya berapa? 9 dikurangi 0 berarti 9. 0 ini dapat. 9 dikurangi 1 jadi 8. Berarti next-nya kan 0, 1, 2. Terus akhirnya yang terakhir adalah 9 dikurangi 2 berapa? 7. Nah, berarti kita bisa gerakkan jumlahnya itu di sini. Kita buat 9 minus J sebagai penggerak dari nilai range yang akan kita dapatkan di sini. Itu masuk yang kondisi pertamanya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah nilai X-nya. Nilai Y-nya. Y-nya itu awalnya berapa? 10. Berarti kita setup dulu. Y sama dengan 10. Kita ganti di sini Y 10. Setiap dia berubah baris, berarti baris itu kan yang atas nih. Ini baris. Ini kolom. Baris. Betul. Ini yang kolom. Setiap dia berubah baris pertama tadi kan 9. Baris kedua, maka Y-nya akan dinaikkan sebesar berapa? Misalnya di sini ada 49 juga, 45 ya. Berarti kita tambahkan jadi misalnya 50. Kayak ini tadi 51 deh, samain. Berarti Y-nya nanti akan juga bertambah 51. Di bagian bawahnya. Setiap berubah baris, ya, jangan dimasukkan di sini. Berarti Y plus sama dengan 5. Sama dengan mana? Ini dia, 51. Nanti dia awalnya 10, kemudian ditambahkan lagi 61, ditambahkan lagi 61 lagi. Untuk mendapatkan kondisi yang seperti 3 baris tadi. Nah, sekarang kita coba running. Ini udah dapat nih, 24, nanti akan kita draw di sini. Dia ada di sini nih, di belakang sini nih. Nah, hati-hati. Berarti X-nya dia akan meneruskan. Nah, pada saat seperti ini, berarti kondisinya kita harus inisiasi awal lagi nih di bagian X-nya. Kita reset dari awal lagi. Berapa X-nya? 10 misalnya. Berarti kita buat di sini. Stop dulu. X sama dengan 10. Kita ulangkan lagi kondisinya. Yang pertama adalah, 10? 18 ya? Maaf. 18. Kita running. Nah, udah pas nih ya. Jadi, ini sudah sesuai. Cuman dia kurang ke tengah. Tapi jumlahnya udah pas. Nah, gimana prinsip kalau mau ke tengah? Sama prosesnya seperti yang ini tadi.
kita ganti aja X-nya. Jadi ketika nanti X-nya ada di sini, nggak lagi mulai dari 18, tapi plusnya berapa. Jadi misalnya kita gerakkan di sini, plus sama dengan I. I-nya itu berapa ya? I kali 2 deh, coba. Nah, kita coba running. Set. Nah, udah agak kanan ya. Nah, sekarang yang bagian bawahnya. Nah, itu nanti akan kita coba sesuaikan. Nah, sekarang untuk penyesuaian ini nanti kita akan coba sesuaikan di bagian di minggu depannya pada saat kita sudah membuat kondisi gambarnya semuanya clear. Kemudian kita buat interaksinya karena nanti ini akan berpengaruh pada proses perulangan di bagian for enemy-nya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak bagaimana prosesnya? Ini Mister akan kembalikan di posisi awal dulu. Mister nggak akan tambahkan untuk proses membuat ke tengahnya I-nya. Jadi masih posisi pinggir gini. Oh, bentar. Gambarnya warnanya jangan merah ya. Kita balikkan dulu ke bagian awalnya. Nah, sini dulu. Nah, konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Kalau kita ingin nengahin, berarti X-nya kita gerakkan, kita geser. Yang awalnya 18 misalnya jadi 20, atau nanti yang ketiganya jadi 22, dan seterusnya. Kita bisa gunakan if condition. Kalau teman-teman mau mencoba silakan. Nah, nanti kita akan coba bahas bagian terakhir bagian awal untuk yang di hari kedua. Karena ini penggunaannya nanti masih belum ke bagian interaksi monsternya. Jadi kita masih masuk ke bagian pergerakan platform dan bolanya di minggu kedua. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini bolanya agak ke atas nih. Harusnya agak ke bawah dikit. Punya Mister. Punya teman-teman kalau udah pas, nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Ini Mister akan coba turunin dulu. Yang bola, mana bola? Nah, ini dia. 80. Nah, oke. Yang punya teman-teman gimana? Sudah muncul semuanya 24-nya? Jadi kita menginisiasi enemies itu bisa menggunakan looping. Ada nested loop. Baris itu yang ini, kolom itu yang ini. Ya, kalau lurus gini kan kebayang ya, enak ya ngebayanginnya. Jadi nanti kalau tinggal mau nengahin ya tinggal kita buat X-nya itu juga bergerak. Setiap barisnya dia akan bergerak. Jadi nggak cuman X sama dengan 18. Jadi X 18 ditambah sesuatu. Terus muter kayak gitu. Jadi X awalnya ini bisa kita initiate di bagian awal di sini nanti. Nah, jadi di sini kita bisa buat nanti di bagian sini hint-nya ya, jadi di baris ke-39 nanti X plus-plusnya ini kita buat tambah untuk pergerakannya. Jadi gini aja deh, biar teman-teman kebayang ya. Nanti di bagian terakhir teman-teman bisa mencoba eksperimen yang lain. X18 dimasukkan di dalam perulangannya, kemudian plus sama dengan misalnya ditambahkan 3 atau 2 pixel gitu ya. Misalnya ini 3 dulu, kita coba cek. X-nya oke, wait. Sebentar. Berarti ini nah, ini sini nanti ini kita buat misalnya jadi sama dengan 20. Kita coba dulu ya yang tadi sampaikan. Kok nggak bergerak? X sama dengan 20. X sama dengan 18. Oke, nanti kita akan coba bahas di bagian minggu depan aja deh, biar gampang. Karena sudah 8.45. Aduh, kelebihan, mohon maaf karena ngoding itu nggak berasa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Semuanya sudah bisa memunculkan gambarnya? Coba Dennis di running. Sudah aman? X18, yes, good. Tetap ya, di define dulu di bagian bawahnya kita reset jadi X sama dengan 18. Kalau mau di eksperimen dikalikan dengan suatu nilai tertentu juga boleh.
Coba yang Vania bisa di running. Bisa muncul enemy-nya. Untuk alignment-nya nanti akan kita coba selesaikan di minggu ke depan. Karena ini tadi deck 18-nya belum di start ini. Kita reset dulu. Jadi munculnya masih seperti ini. Jadi nanti kita akan rapikan lagi untuk bentuk enemy-nya. Kita tinggal merapikan alignment-nya saja. Oke, good. Vania udah oke. Zia gimana Zia? Aman? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau teman-teman mau mencoba untuk mengalign sendiri, silahkan. Tadi Mister udah kasih clue. Jadi teman-teman bisa gerakkan nilai X-nya sama posisinya seperti yang ada di sini. Tapi X awal ya, bukan X yang di tengah-tengah pada saat kita melakukan looping setiap kolomnya. Jadi X di awalnya. Jadi awalnya misalnya 18. Kemudian ketika dia ganti baris jadi 20. Ketika ganti baris jadi 22 dan seterusnya. Jadi X awalnya nih 18. Kemudian ketika dia ganti baris, dia akan berubah jadi X-nya sama dengan 20. Dan seterusnya. Teman-teman bisa define di sini nanti. Di reset. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Nggak ada? Aman semuanya ya? Tidak ada. Oke, nice. Jadi nanti kita akan coba di minggu depan kita akan align ini di bagian enemy-nya. Tapi supaya nanti interaksinya biar pas dengan di bagian enemy-nya, nanti kita akan coba align-nya antara di akhir di bagian kedua sama yang di awal di bagian pertamanya, yang ketiga di minggu ketiganya, di minggu 2 minggu lagi berarti ya. Supaya nanti kita sekalian bisa menginteraksikan antara si enemy dengan si bolanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita udah belajar terkait dengan pembuatan Arkanoid. Sebenarnya sama seperti yang udah kita buat di bagian flash clicker, cuman ada penambahan untuk load image-nya. Jadi kita sudah mencoba untuk fungsi load image yang akan menampilkan gambar disertai dengan rectangle yang sudah kita sesuaikan supaya dia presisi mendekati batasnya si image, baik itu si enemy, si platformnya, atau si bolanya. Nah, di malam hari ini kita mencoba untuk menampilkan semuanya UI UX-nya. Nanti di minggu ke depan kita akan coba melakukan fungsionalitas pergerakan antara bola dengan platform, atau nanti juga ditambah dengan interaksi dengan si enemy-nya. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan ditanyakan lagi, Mister cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama terkait dengan Pygame, pembuatan game Arkanoid, game kita yang kedua setelah Fast Clicker di modul 6 dan pelajaran ke yang ke-6. Kita akan melanjutkan di 2 minggu lagi terkait dengan Arkanoid ini. Jadi kita akan bagi-bagi di 2 minggu ke depan adalah fungsional platform, bola, dan sebagian untuk yang enemy-nya. Oke, bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Happy weekend.